Tiga cara merubah calon buyer PHP menjadi real buyer Anda. PHP seperti yang kita sepakati bersama adalah pemberi harapan palsu. Loh, bukan cinta saja toh. Di dunia marketing properti, apakah ada PHP juga? Banyak sekali. Apalagi ketika Anda bertanya kepada marketing properti yang senior, mereka akan bilang banyak banget orang-orang yang menjadi calon buyer pemberi harapan palsu tersebut. Namun sebelum kita bahas bagaimana cara merubah buyer PHP tersebut menjadi real buyer, Anda juga harus mengetahui alur atau kronologis bagaimana buyer properti tersebut atau calon buyer tadi menjadi makhluk yang PHP. Ketika Anda iklan di dalam Facebook atau di sosial media, kemudian konsumen tersebut nerocos WA tanya, itu harganya di mana, lokasinya di mana, kemudian tolong kasih price list dan sebagainya. Biasanya pertanyaan seperti itu. Kemudian ketika Anda tidak memberikan price list, Anda hanya memberikan kisi-kisi doang, dan memang triknya seperti itu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau tipe 35, tipe 36, tanah 72 harganya kisaran 200 sampai 250, Pak. Itu pasnya berapa? Kan seolah-olah serius bener gitu. Kemudian kalau itu saya bayar cash, dapat apa saja? Apakah dapat TV atau dapat apa gitu ya? Seadanya gitu. Kemudian karena Anda sudah kebal, bahkan Anda sudah subscribe video ini, sehingga pengetahuan Anda berbeda atau bertambah dengan sebelum Anda belajar dalam video ini. Kemudian Anda sampaikan, ya ada lah Pak, tapi itu untuk minggu ini saja Pak kalau pembelian cash gitu. Kemudian nanya, itu legalnya seperti apa? Memang sok-sokan tanyanya. Kemudian ketika Anda jelaskan, konsumen tersebut cuma sudah tidak aktif lagi, hanya membaca WhatsApp Anda. Kemudian Anda mulai menggugah konsumen tersebut dengan pertanyaan, bagaimana Pak kira-kira jadi yang tipe 36 atau 45 untuk pembelian cashnya? Hanya dibaca saja. Dalam 3 hari Anda tanya lagi juga, Assalamualaikum Pak, hanya dibaca saja. Kemudian sekian hari lagi Anda WA lagi, apa kabar Pak? Semoga sehat Pak ya. Dibaca doang. Seolah-olah konsumen tersebut tidak kenal Anda, bahkan seolah-olah belum pernah chat Anda. Kemudian Anda kebingungan. Kemudian Anda nonton video ini, dan saya doakan konsumen tersebut berubah makhluk menjadi real buyer, bukan makhluk PHP lagi. Tentunya setelah berdoa juga Anda melakukan beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah mulai Anda merangkai kata atau merangkai kalimat chat Anda untuk fokus menanyakan kira-kira apakah harapannya di tahun ini tentang produk Anda. Apakah segera ingin dihuni, ataukah hanya ingin tabungan saja kalau ingin rumah di tempat Anda itu. Anda mulai gali. Skill menulis Anda di sini benar-benar dilatih. Waduh, saya tidak bisa ya Pak. Ya belajar dong bos. Tidak ada ceritanya di dunia ini mendadak orang langsung pinter, langsung jagoan, langsung menjadi pemenang. Tidak ada. Yang ada hanya orang-orang yang selalu belajar. Seperti ketika anak Anda belajar berjalan, ketika satu kali berjalan jatuh, tentu saja Anda akan bilang,
ayo belajar lagi, ayo jalan lagi terus. Begitupun Anda menulis, skill Anda menulis. Waduh, saya nggak pernah nulis di chat yang agak-agak serius, atau saya belum terbiasa ya dibiasakan. Sekali Anda tidak bisa, 2 kali tidak bisa, hitung sampai 50 kali. Insya Allah di 51 kali Anda akan menjadi bisa, atau bahkan mungkin mahir lebih daripada saya. Sekali lagi, tidak ada yang instan, semua harus dilatih. Ketika konsumen tersebut mulai jawab, saya itu sebetulnya ingin langsung dihuni karena mulai cerita. Karena di rumah mertua saya itu kan sekarang ada 3 keluarga. Keluarga mertua sendiri, keluarga saya, dan adik saya sekarang nikah, dan sekarang juga sudah punya anak. Tentu saja rumah yang nggak sempit sih, rumah yang sederhana itu dihuni 3 keluarga. Tentu saja akan banyak konflik dan tidak bagus untuk pertumbuhan keluarga saya. Anda mendadak di dalam pikiran Anda, mulai punya celah untuk masuk ke dalam dialog atau intrik tersebut. Tentu saja bukan untuk membesar-besarkan masalah, tapi bagaimana menggali tersebut, mencocokkan atau menyesuaikan dengan produk Anda agar bisa diterima. Namun ketika Anda chat konsumen tersebut tidak dibalas, Anda menanyakan harapannya di dalam memiliki properti itu, kira-kira ingin langsung dihuni atau hanya untuk tabungan saja. Chat Anda hanya dibaca, dan dibaca seperti kemarin-kemarin. Tenang saja, Anda jangan putus asa. Lakukan yang nomor 2 ini. Mulai membahas tentang cara bayar, atau kemudahan, atau peluang untuk mendapatkan harga diskon yang tidak diberikan oleh sembarang orang, hanya diberikan orang-orang yang sudah masuk database-nya di bulan lalu. Hal ini penting karena banyak sekali orang yang awalnya sok-sokan datang ke kantor atau survei lokasi, bawa mobil besar atau bawa mobil dinas. Ketika kita tahu ya, atau yang sudah terjadi, jebule adalah supir dari hanya supirnya saja. Kalau kata teman-teman dari Tulungagung itu, jebule mong supir, gowayae koyok gitu. Jadi datang ke kantor, ini harganya berapa ini? Rumah yang sudah jadi ini. Oh, harganya sekian, sekitar 400 sekian, Pak. Karena ini kan sudah ada ininya dan itunya dan sebagainya, dijelaskan. Oh, kalau yang tipe ini sudah punya konsumen dan akan setelah terima di bulan depan insya Allah, kalau semuanya tidak ada arang melintang, Pak. Doakan saja, Pak. Kalau yang inden ini, wah saya nggak mau inden, sok-sokan gitu. Bapak rencananya tunai atau kredit, Pak? Wah, tunai saja. Ternyata semakin dalam barulah kita tahu, alah, hanya supir gitu loh. Bukan berarti kita merendahkan seorang supir atau driver, tapi gayanya yang sok-sokannya kan yang membuat kita enak kan gitu ya. Datang ke kantor, wah, seolah-olah jadi bos besar gitu. Kemudian ketika, ya kita kembali lagi nomor 2 tadi, ketika Anda sampaikan kemudahan tadi, orangnya interest, mulailah Anda bikin seperti janjian bagaimana untuk mendapatkan diskon atau kemudahan cara bayar tersebut. Tentu saja Anda harus tertulis. Jadi ketika Anda ketemu di kantor Anda ataupun Anda kunjungan ke rumah konsumen Anda, karena konsumen tersebut sudah survei, sudah tahu lokasinya, bahkan sudah ngincer di unit nomor sekian, Anda
mulailah keluarkan satu formulir yang konsumen tersebut ngisi unit nomor berapa, blok apa, nama proyeknya apa, cara bayar yang dipilih apa. Kemudian di keterangan yang paling bawah, nama konsumen tersebut ditulis oleh orangnya sendiri dan orang tersebut tanda tangan, dan Anda sebagai admin atau sebagai marketing juga tanda tangan sebagai saksinya. Kemudian data tersebut Anda bawa ke kantor. Minimal Anda sudah punya database orang akan bayar di bulan berapa melalui formulir tersebut. Dan untuk melengkapi data tersebut, konsumen juga harus melakukan tanda minat yang ditentukan oleh kantor Anda. Namun apabila cara yang ketiga tadi Anda tidak digubris, chat Anda hanya dibaca doang, kemudian seolah tidak terjadi apa-apa, Anda jangan berputus asa, masih ada cara yang ketiga. Jadikan calon buyer Anda tersebut menjadi afiliasi Anda atau afiliator Anda. Ya, meskipun tidak setenar murah banget. Oh ya, kabarnya di bulan depan pulang kampung Pak ya. Nah, seandainya Anda nanya seperti itu karena mungkin Anda setelah melihat status konsumen tersebut atau pamer tiket pulang dan sebagainya, barangkali Pak di keluarga atau sekeliling Anda, mungkin teman, kerabat atau tetangga yang minat dengan produk properti kami, Bapak bisa kok mereferensikan produk tersebut ke mereka. Dan kalau memang mereka beli, lumayan loh Pak, ada komisi yang Bapak bisa pakai untuk, kayaknya cukup lah untuk jalan-jalan pulang kampung. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pastikan data yang masuk ke Anda, database yang masuk kepada Anda benar-benar bermanfaat. Semuanya berfaedah, bukan anfaedah, tidak ada faedahnya. Jadi berfaedah, yaitu kita follow up lagi menjadi buyer, real buyer, yaitu konsumen tadi beli beneran, atau mendatangkan buyer, yaitu jadi afiliator tadi. Konsumen jadi afiliator untuk mendatangkan buyer yang lain. Apakah bisa? Bisa seperti itu. Dan itu pernah kita lakukan juga. Akhirnya konsumen tersebut mereferensikan kepada teman kerjanya atau saudaranya dan lain sebagainya. Semoga tips ini bermanfaat karena video ini sudah panjang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.